Halo, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Shalom dan selamat pagi. Pagi hari ini kita kembali beribadah walaupun secara online, tetapi nyata bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita sehingga kita boleh beribadah. Mari kita mempersiapkan diri kita, terlebih Alkitab harus kita pegang bersama-sama. Mari kita mendengarkan pujian ini untuk mengawali ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh firman Tuhan akan terus menguatkan kita. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah hari ini, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberkati kami, memberikan kami kesehatan, dan memampukan kami pagi hari ini datang beribadah memuji Engkau. Saatnya ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu bagian Alkitab adik-adik kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja. Pasal 18 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-39. Dua ayat ini kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-39. Kita baca bersama-sama, kita mulai. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan,
Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah. Amin, firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-39. Kalau kita memperhatikan bacaan dari ayat 1 adik-adik, ya, ada judul perikopnya di atas, yakni Obaja pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Suatu kisah di mana bangsa Israel, ya, itu kembali mengalami kondisi kelaparan, yang pastinya ketika seseorang yang mengalami kelaparan pasti mencari cara supaya dia bisa makan. Nah, adik-adik sendiri bagaimana kalau kondisinya sedang lapar? Apa yang harus dilakukan? Nah, dalam bacaan ini adik-adik, bangsa Israel ketika mengalami kondisi kelaparan, kekeringan, yang mereka lakukan yakni menyembah berhala. Nah, ini juga yang diperintahkan oleh Raja Ahab, ya, untuk menyembah berhala. Sehingga dengan harapan bahwa ketika mereka melakukan penyembahan kepada berhala, mereka akan mendapatkan berkat, yakni diturunkan hujan, diberi makanan dan minuman. Nah, di dalam kondisi ketika bangsa Israel memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, melainkan beralih adik-adik, yaitu menyembah kepada berhala, Nabi Elia hadir kepada bangsa Israel. Ia menghadap kepada Raja Ahab. Ia berkata kepada Raja Ahab, baiklah kita menyembah Tuhan, ya, karena Tuhanlah yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Tetapi Raja Ahab tidak begitu percaya adik-adik. Ia memilih, ya, untuk menunjukkan siapa yang memiliki kekuatan sebenarnya untuk menolong bangsa Israel. Raja Ahab itu kembali, ya, kepada Nabi Elia berkata, baiklah kita menunjukkan kepada semua orang siapakah Tuhan yang sebenarnya. Nah, dalam perikop bacaan ini adik-adik, ya, bangsa Israel, ya, bersama dengan Raja Ahab itu berkumpul di Gunung Karmel. Di situ mau menunjukkan siapa yang kuat sebenarnya. Nah, yang kuat sebenarnya adalah dengan memperlihatkan ketika mereka mempersembahkan persembahannya, korban bakarannya. Yang pertama meminta adalah Raja Ahab bersama dengan tua-tuanya. Nah, mereka mempersembahkan adik-adik persembahan dengan harapan bahwa setiap, ya, persembahan yang telah diberikan kepadanya, ya, itu akan diberkati oleh Allah yang mereka sembah, Baal yang mereka sembah. Tetapi ternyata kejadiannya adalah sampai setengah hari persembahannya tidak terjadi apa-apa, tidak bisa terbakar dan lain sebagainya. Nabi Elia yang kedua, ya, mau menunjukkan bahwa Tuhanlah yang sebenarnya layak disembah. Bagaimana caranya adik-adik? Ketika mereka mengambil batu, 12 batu disusun dengan baik menjadi sebuah mezbah, tempat persembahan, mereka mempersiapkan korban bakarannya. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Seperti bacaan kita pada pagi hari ini di ayat 38. Baik kayu, baik itu batu-batu, bahkan ada air di parit itu bisa terbakar habis. Itu semua karena Nabi Elia itu berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mendengar. Dari sini kita melihat adik-adik, ya, bahwa siapalah yang layak kita sembah, yaitu Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dialah yang terus menolong kita. Kita belajar pagi hari ini ketika kita mau seperti Nabi Elia, tidak mau menyombongkan diri, ya, tetapi mau memilih untuk menunjukkan kuasa Tuhan, ya, cukup kita berdoa. Kalau adik-adik sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, telinga Tuhan itu tidak pernah diam, ya, untuk mendengar seruan kita. Jadi saat ini walaupun kita mengalami banyak tantangan, harus belajar di rumah karena online, ya, kita berserah kepada Tuhan, ya. Yang pasti ketika kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan mendengar kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, teruslah berpengharapan kepada Tuhan,
Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, dialah Allah, dialah Tuhan Juru Selamat kita, memenangkan kita menuju kepada kerajaan sorga. Amin firman Tuhan. Merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan sambil kita memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan, kita mendengarkan pujian ini bersama-sama. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia.
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, bahwa pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa ketika kami seperti Nabi Elia, yang senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh, Engkau pun mendengarkan seruan kami. Saat ini ya Tuhan, di dalam pandemi COVID-19, kami banyak batasan. Kami tidak begitu banyak untuk bermain di luar, beraktivitas di luar. Tetapi kami percaya Tuhan yang senantiasa menolong kami, menuntun kami untuk dengan setia dan sabar untuk menjalani protokol kesehatan yang saat ini terus berlangsung. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu pagi hari ini, teruslah Engkau menguatkan kami untuk menjalani kehidupan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk kegiatan kami sehari-hari, bahkan sekolah kami yang masih ada di rumah masing-masing. Engkau berkati sehingga kami terus giat belajar menuntut ilmu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa senantiasa Engkau memberikan kesabaran, kesetiaan, dan berkati di dalam pekerjaan mereka. Senantiasa Engkau sanggupi mereka sehingga dengan sukacita mengangkat tugas dan pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami telah mengambil bagian di dalam persembahan. Berkati dan yang masih ada pada kami, bahkan orang tua Engkau berkati sehingga kami dapat menggunakannya dengan baik. Kami berkati negara kami berkati dunia ini Tuhan, Engkau senantiasa memampukan untuk menghadapi cobaan yakni pandemi yang terus berlangsung. Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tetaplah jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.